Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan. Sambil menunggu, ya kita tunggu rekan-rekan yang lain sekitaran 5 menit ya. Setelah itu kita bisa mulai untuk memulai web pertama kali ini.
Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bapak. Ya, selamat datang. Saya sampaikan kepada rekan-rekan kakak-kakak sekalian dalam tutorial web untuk mata kuliah karya ilmiah dengan kode mata kuliah PDGK 4560. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memulai sesi perkenalan dan pendekatan antara saya sebagai tutor dan juga rekan-rekan mahasiswa. Ya, saya panggil kakak-kakak sekalian aja ya, atau Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya mulai memperkenalkan diri. Nama saya Asep Hadian Hadinata. Kemudian saya pernah berkuliah di Universitas Pajajaran dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan studi dan lulus di tahun 2019. Nah, mungkin secara pengalaman mengajar atau pengalaman dalam pendidikan, saya yakin kakak-kakak atau Bapak Ibu sekalian lebih berpengalaman dari saya. Namun dalam hal ini, saya ingin berbagi, ingin sharing mengenai pengalaman saya yang lain dalam bidang penulisan karya ilmiah. Nah, sejauh ini saya pernah menulis dua karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal nasional. Nah, untuk itu, dalam rangka kita sharing mengenai karya tulis ilmiah ataupun berbagi pengalaman, semoga untuk kedepannya saya bisa membantu dan turut membimbing Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan studi sarjananya dalam program studi PGSD-nya dengan menyelesaikan karya tulis yang harus Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian kerjakan. Nah, untuk itu silakan dimulai sesi perkenalannya. Ada yang bersedia memperkenalkan diri duluan? Silakan. Kalau gitu saya tunjuk aja ya. Yang pertama boleh dari Bu Elizabeth untuk memperkenalkan diri. Baik, Bapak. Apakah terdengar nih, Pak? Ya, sudah terdengar jelas, Bu. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dian Lestari, biasanya dipanggil Eli. Saat ini menempuh kuliah S1 PGSDBI di Universitas Terbuka yang di Yogyakarta. Begitu, Bapak. Apakah sudah cukup, Bapak, perkenalannya sampai situ atau bagaimana? Mohon bimbingannya nih, Bapak. Matur nuwun. Ya, terima kasih Kak Eli. Ya, silakan barangkali saya rasa untuk perkenalan sesi kali ini dicukupkan saja. Seiring berjalannya waktu nanti kita akan saling mengenal lebih dalam lagi ya. Untuk Kak Eli juga untuk rekan-rekan yang lain. Baik, selanjutnya silakan Ibu atau Kak Arohma. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arohma, alamat dari Palembang, Muara II, Kecamatan Muara II, Pak ya. Apalagi Pak? Ya, yang sekiranya mau Bu Arohma sampaikan, silahkan. Kalau sekiranya cukup ya dicukupkan saja Bu. Cukup Pak Caknya. Cukup Baik, Pak. terima kasih Bu Arohma. Ya, terima kasih Bu Arohma. Silahkan selanjutnya Ibu Sama Pak. Mila. Maaf Ibu, suaranya belum terdengar, masih di mute. Oh, ininya. Oh, maaf ini tuh belum diklik. Aduh, maaf Pak. Ini saya lagi di luar. Perkenalkan, nama saya Mila Mariska dari Ciamis. Saya
kuliah di UT jurusan PGSD. Cukup. Baik, terima kasih Bu Mila. Ya, selanjutnya saya persilakan untuk Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fahma Maulida, biasa dipanggil Fahma. Saya dari UT Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Ya, baik. Terima kasih Kak Fahma ya dipanggilnya. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Oke, selanjutnya untuk Bapak Slamet, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Prianto dari Madiun. Sekarang sedang kuliah di UT Surabaya, Pokjar Magetan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Slamet. Nah, berhubung yang hadir pada kesempatan kali ini ada 5 orang dari total 15 orang, jadi kita mulai untuk mendalami tentang mata kuliah karya ilmiahnya saja ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya apakah Bapak Ibu sekalian di sini sudah mengambil mata kuliah PKP atau belum ya? Iya Pak, semester ini ada Ya. PKP. Ya. Baru ini. Betul. Nah, sesuai arahan dari pihak Universitas Terbuka, memang untuk penulisan karya ilmiah ini boleh didasarkan pada mata kuliah PKP. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian melaksanakan mata kuliah PKP, kemudian apa yang dikerjakan di sana disajikan dalam karya ilmiahnya, itu dipersilakan. Kemudian sekarang Bapak Ibu sekalian sudah membaca panduan yang ada di kegiatan belajar 1 atau belum ya? Belum, Mas. Belum, Mbak. Belum, Pak. Masih bingung Pak. Baik. Untuk itu ya pihak UT menyediakan tutorial web ini bagi kita untuk membahas hal-hal yang sekiranya bisa membantu dalam penulisan karya ilmiah. Untuk itu kita rencanakan untuk membahas panduan yang ada pada kegiatan belajar 1 dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak. Nah, Ya, namun Pak. sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait ketentuan dan alur kegiatan untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Ya, saya mau share screen dulu ya, Bapak Ibu. Sudah munculkah? Sudah. Sudah. Ya, Pak. Nah, ini garis Pak. besar atau panduan yang akan kita gunakan dalam perkuliahan karya ilmiah ini. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pengertian karya ilmiah. Nah, berdasarkan referensi ini, dalam konteks mata kuliah karya ilmiah atau karya, yang dimaksud dengan karya ilmiah itu adalah artikel ilmiah, yaitu bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau pemikiran, atau juga hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Artinya, hasil penelitian Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan studi PGSD ini nantinya akan dinilai dalam karya ilmiah yang Bapak Ibu tulis. Lebih baik lagi ketika dapat dipublikasikan dalam salah satu jurnal nasional. Nah, kemudian peserta mata kuliah karya ini, ya Bapak Ibu sekalian, adalah peserta mata kuliah program Diploma 4 atau Sarjana yang telah melakukan registrasi mata kuliah pada semester atau paket semester yang sama
yang mana terdapat mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP tadi ya, yang sempat saya singgung, ataupun tugas akhir program. Nah, untuk statusnya, status mata kuliah Karil ini mulai pada semester 2022 pada 2022 atau 2023 pertama. Terus Karil ini merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari mata kuliah TAP atau PKP. Kemudian karena ini baru tergolong mata kuliah baru, untuk sekarang tidak memiliki bobot SKS atau masih 0 SKS. Lalu topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah ini sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Dalam hal ini untuk Bapak Ibu sekalian adalah PGSD. Kemudian artikel ilmiah yang ditulis itu dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Bagi mahasiswa FKIP yang akan kita bahas kemudian, artikel ini dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian dinyatakan lulus mata kuliah Karil ini ketika mencapai skor minimal 75, yang itu berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan. Kemudian status kelulusannya ini adalah lulus atau tidak lulus, dan saya mengharapkan juga akan mengusahakan Bapak Ibu sekalian agar lulus untuk mata kuliah ini. Kemudian prasyarat kelulusan bagi mahasiswa programnya ini adalah, mata kuliah ini adalah sebagai prasyarat kelulusan bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian dalam menempuh program sarjana, khususnya untuk program studi PGSD ini. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian telah menyertakan publikasi selama berkuliah di universitas terbuka, maka Bapak Ibu sekalian bisa melewati untuk mengikuti mata kuliah Karil ini. Secara kategori kita bagi menjadi 2. Ada mahasiswa yang belum pernah mempublikasikan artikel ilmiah itu, maka ia wajib mengikuti bimbingan Karil melalui belajar mandiri, tugas, dan bimbingan yang dilakukan melalui web dan tutorial online. Kemudian luarnya itu adalah membuat, menghasilkan, dan mengunggah satu artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan juga memenuhi ketentuan standar penulisan karangan ilmiah menurut universitas terbuka. Adapun bagi Bapak Ibu sekalian yang telah mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama, dan ini aturan yang cukup ketat ya, sebagai penulis pertama, maka cukup melakukan registrasi untuk mata kuliah karya ilmiah, kemudian nanti mengirimkan judul atau tautan link jurnal yang sudah diterbitkan ke tempat pengiriman tugas. Jadi tidak perlu mengikuti rangkaian kuliah atau tutorial mata kuliah Karil ini, cukup menyertakan link dari artikel yang sudah terpublikasi. Nah, sebelum lanjut, apakah dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah mempublikasikan artikel ilmiahnya? Belum. Ini maaf Pak, ini saya mau tanya dulu, bisa? Ya, silakan Pak. Ya, ini saya juga masih bingung antara PKP, di dalamnya nanti ada PTK, terus ini ada lagi karya ilmiah. Itu apa persamaannya ataupun kalau beda apa perbedaannya? Terus di antara itu apakah ada hubungannya? Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Slamet. Sejauh ini yang bisa saya sampaikan adalah untuk mata kuliah PKP, kemudian PTK dan karya ilmiah, yang mengampu mata kuliah PTK dan PKP itu adalah dosen langsung dari universitas terbuka. Kemudian untuk kegiatannya, ketiganya memang saling berhubungan. Yang mana PKP ini untuk memantapkan keprofesian Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru, terutama sebagai guru sekolah dasar. Kemudian untuk PTK itu adalah sarana bagi Bapak Ibu sekalian melakukan penelitian di dalam kelas yang Bapak Ibu ampu. Dalam hal ini ya untuk mengamati bagaimana siswa-siswa yang telah Bapak Ibu ajar ataupun mengambil salah satu penelitian mengenai pendekatan mata pelajaran yang Bapak Ibu laksanakan atau berikan kepada siswanya. Sedangkan untuk karya ilmiah itu adalah luarannya. Jika saya bandingkan dengan
program sarjana di perguruan tinggi lain, kebanyakan dari mereka membuat skripsi. Nah, untuk mahasiswa universitas terbuka, skripsinya itu diganti dengan karya ilmiah. Jadi cukup membuat satu karya ilmiah dianggap telah menempuh salah satu prasyarat dalam memperoleh kelulusan sebagai seorang sarjana. Gitu Pak, selamat Pak. Kan belum begitu memuaskan ya, sehingga nanti bisa dicari referensi yang lebih baiknya lagi. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak, maaf saya mau tanya. Dulu kan pas saya kuliah di UNES, itu kan suruh buat karya ilmiah itu sih. Saya kan sudah pernah buat, tapi itu dulu. Kalau itu dimasukin lagi bisa nggak Pak? Apa buat lagi gitu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Fitri ya. Maaf Pak. Oh ya, Bu Alma. Nah, begini. Untuk keikutsertaan salah satu artikel ilmiah itu adalah yang menjadi syarat utamanya adalah harus menjadi penulis pertama. Dan apabila memang telah menjadi penulis pertama dan berhubungan dengan kegiatan atau berhubungan dengan PGSD, maka dipersilahkan. Nah, apabila ternyata berbeda bidangnya, saya sarankan tetap mengikuti karya ilmiah ini, karena nanti sebagai luaran itu sesuai dengan program studi yang dipilih, begitu Bu. Oh iya Pak, oke. Makasih. Ya, sama. Pak. Ya, silakan. Apa kelas kita ini punya grup, Pak? Soalnya saya belum digabungkan ke grupnya, Pak. Oh iya Pak, buat grup WA aja Pak, biar enggak susah. Bapak. Oh ya. Baik, untuk grup WA kebetulan saya belum ya. Jika memang diperlukan bisa nanti dapatkan saja ya. Linknya bisa setelah ini nanti saya kirim di diskusi grup yang ada di LMS-nya. Terima kasih untuk masukannya Bapak Ibu sekalian. Iya Pak, makasih Pak. Nah, ada pertanyaan yang lain atau kita bisa lanjut membahas mengenai arahan tentang mata kuliah karir ini? Monggo lanjut Pak. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah kesertaan mahasiswa, di sini ada beberapa kriteria yang tergolong ke dalam artikel ilmiah. Yang pertama adalah penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dengan mengikuti kaidah kepenulisan karya ilmiah. Kemudian memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimalnya 5 artikel jurnal dan buku yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Kemudian keduanya digunakan sebagai sumber referensi kutipan dalam artikel. Nah, yang agak menjadi salah satu tantangan bagi semua mahasiswa, saya rasa termasuk saya dulu ketika menulis skripsi itu, adalah buku yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Dan itu cukup langka ya Bapak Ibu sekalian. Beda halnya dengan artikel atau jurnal yang dipublikasikan, karena setiap tahunnya selalu ada keterbaruan atau ada update mengenai artikel yang sesuai dengan bidang yang diampu atau dipilih bidang fokus studinya. Misal untuk PGSD itu selalu ada jurnal atau artikel yang relevan. Kemudian untuk buku teks itu agak susah, tapi Bapak Ibu sekalian bisa mengusahakannya ya. Untuk ketentuan dasar di sini dipatok 5 buku terbitan 5 tahun terakhir. Nah, apabila ternyata dalam praktiknya agak susah untuk menemukan 5 buku dalam 5 tahun terakhir, saya rasa akan ada beberapa kebijakan dari pihak UT untuk menambah jenjang waktunya, misal dalam 10 tahun terakhir. Nah, kemudian referensi ini tidak harus semua hal yang ada dalam artikel atau dalam buku itu Bapak Ibu kutip, namun beberapa hal-hal yang relevan dengan penelitian atau tema karya tulis yang Bapak Ibu tulis. Nah, yang terakhir adalah karya tulis ini harus bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya, termasuk misalnya merekayasa dan memanipulasi data.
Dan ini menjadi salah satu aturan atau etika dalam kepenulisan ilmiah. Nah, ini untuk rangkaiannya. Apa cukup terlihat ya? Pertama, kita memiliki 8 sesi. Dan yang 8 sesinya ini dibagi menjadi 14 kegiatan belajar. Saya rasa ini sudah tercantum di kegiatan belajar 1 ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya coba ulas sedikit. Pada kegiatan belajar 1, itu tentang pendahuluan. Dan Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk belajar mandiri. Kemudian pada sesi kedua, yaitu terdiri atas kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3. Untuk kegiatan belajar 2 itu berisi tutorial webinar yang sedang kita laksanakan hari ini, kemudian diikuti dengan tugas 1. Nah, untuk tugasnya bisa Bapak Ibu cek kembali di LMS-nya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum di sana. Untuk kegiatan belajar 4 itu ada tutorial online, kemudian ada tugas 2. Lalu untuk sesi keempatnya ada kegiatan belajar 7 dan kegiatan belajar 6 dan 7, yang mana kita mengadakan webinar lagi, tutorial web lagi, dan diikuti oleh tugas 3. Kemudian ada sesi kelima, itu adalah waktu bagi Bapak Ibu sekalian melanjutkan atau menyelesaikan tugas 3. Kemudian sesi keenamnya itu terdiri atas kegiatan belajar 9 dan 10, yang mana kita adakan webinar lagi, dan juga mulai mengerjakan tugas 4. Nah, setelah itu kita lanjut ke sesi ke-7, yaitu ada webinar terakhir ya. Dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas ke-4. Dan terakhir pada sesi 8 adalah kegiatan tutorial online dan mengunggah artikel ilmiah atau karya ilmiah yang telah Bapak Ibu selesaikan. Nah, untuk rinciannya ini pada kegiatan belajar pertama, kegiatan pendahuluan, tugasnya itu adalah mempelajari panduan mata kuliah karya ilmiah. Setelah itu adalah mencari dan mempelajari satu artikel ilmiah. Dan ini sifatnya adalah belajar mandiri. Saya rasa untuk kegiatan pendahuluan ini sudah Bapak Ibu selesaikan ya, karena waktunya pun sudah terlewat. Kemudian untuk kegiatan belajar 2, itu temanya adalah tentang pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, pada tutorial web kali ini, kita akan membahas dan mendiskusikan tentang pengertian dan ketentuan umum karya artikel ilmiah, lalu membahas dan menganalisis bersama satu contoh artikel ilmiah dan informasi tugas 1 yang tertera pada LMS laman e-learning masing-masing akun Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk tugas 1-nya adalah membuat satu judul artikel ilmiah. Jadi nanti pada mata kuliah PTK dan PKP yang Bapak Ibu ambil, itu bisa diambil salah satu judul untuk dibuat dalam artikel ilmiahnya. Setelah itu, Bapak Ibu diharapkan mencari, membaca, dan merangkum, juga mencatat minimal 10 referensi yang sebelumnya pernah saya singgung. Yang mana itu terbit dalam 5 tahun terakhir, diusahakan 5 tahun terakhir. Kalaupun ternyata lebih dari itu, misalnya 10 tahun, saya rasa masih bisa dianggap relevan. Kemudian yang terakhir adalah membuat satu kerangka tulisan artikel ilmiah, yang nantinya akan menjadi tolak ukur atau acuan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan tulisannya. Nah, sampai di tugas 1 ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak, mohon izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Oke. Untuk kan ada 10 referensi, itu harus 5 jurnal dan juga harus 5 buku minimal. Apakah jurnalnya harus 5 Pak? Berarti. Ya. Ya, kalau misalnya jurnalnya online itu apakah boleh Bapak? Atau harus yang ini? Jurnal yang apa sih namanya, hard copy gitu? Atau boleh yang soft copy gitu? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Elizabeth. Bu Eli, untuk referensinya minimalnya memang seperti itu, 5 dari buku bacaan atau textbook dan 5 lagi dari jurnal.
Untuk jurnalnya, itu tidak terpaut harus jurnal yang tercetak ya. Artinya ketika Kak Eli atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian mendapatkan jurnal yang secara terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi, itu boleh-boleh saja. Karena memang acuan jurnal atau artikel ilmiah itu yang penting adalah terakreditasi, tidak terpatok pada apakah itu soft file atau sudah dalam keadaan hard copy-nya. Ya, diharapkan minimalnya 5 untuk masing-masing buku ataupun jurnal, lebih tepatnya artikel ilmiah yang tercantum dalam jurnal. Karena pada praktiknya pun saya rasa masing-masing 5 itu benar-benar minimal. Yang saya rasakan dulu ketika membuat skripsi atau tesis itu ya minimal buku minimal 5 itu masih bisa ya. Sedangkan untuk jurnalnya, saya mengutip lebih dari 10 artikel yang tercantum dalam jurnal. Jadi ketika dari pihak UT itu mematok 5, saya rasa itu sudah mencapai batas minimalnya. Ya, semoga menjawab. Bapak, mohon maaf bertanya lagi. Tadi kan jurnal nasional atau terakreditasi. Bagaimana kita tahu yang terakreditasi? Saya belum terlalu paham dengan maksud yang terakreditasi tadi. Matur nuwun. Mengenai akreditasi suatu jurnal, biasanya ada salah satu lembaga tertentu, contohnya untuk jurnal nasional itu ada yang namanya SINTA. Itu adalah lembaga lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa jurnal ini termasuk terakreditasi atau tidak. Nah, untuk jurnal-jurnal yang tertera dalam SINTA itu tadi, setiap jurnal yang berisi artikel ilmiahnya itu mereka punya tingkatannya, misalnya dari SINTA 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu menyatakan banyaknya kutipan terhadap salah satu artikel atau jurnal yang terdaftar pada SINTA tersebut. Nah, untuk mengetahui jurnal atau artikel yang terakreditasi, saya rasa nanti kita akan ada jadwal khusus mengenai itu. Untuk sekarang, ya secara garis besar, biasanya jurnal yang terakreditasi itu ada memiliki satu web resmi, dipublikasikan atau digagas oleh salah satu universitas terkemuka biasanya, dan yang bersumber dari universitas terbuka pun saya rasa sudah cukup banyak jurnal yang terakreditasi, seperti itu Kak Eli. Ya. Baik Pak, matur nuwun. Sama-sama. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Pak, mau tanya itu untuk bukunya terserah mau buku apa ya Pak? Buku bacaan, apa buku apa, yang penting memuat sumbernya gitu. Ya. Terima kasih. Betul Bu Fahma. Jadi untuk buku di sini lebih tepatnya adalah buku bacaan atau textbook yang biasanya bisa kita temui di beberapa toko buku atau di beberapa untuk soft file-nya misal di beberapa web tertentu. Nah, jadi tidak maksudnya yang penting buku ini relevan dengan penelitian kegiatan di kelas yang Bapak Ibu sekalian laksanakan. Berarti kalau buku online itu enggak apa-apa Pak, enggak harus yang buku dari Gramet apa dari mana gitu. Ya, betul. Selama buku tersebut misal dalam format PDF dan itu PDF gitu. Betul, dan itu ada penulisnya, ada penerbitnya, kemudian tahun terbitnya kapan, itu bisa dicantumkan sebagai buku referensi. Oke, terima kasih ya Bapak. Baik, sama-sama Ibu. Ada pertanyaan yang lain? Jika belum ada pertanyaannya, bisa kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Untuk kegiatan belajar 4, itu adalah kegiatan tutorial online yang pertama.
yang mana isinya adalah pembuatan judul, referensi, kerangka karangan, tata cara pengutipan, kemudian cara membuat daftar pustaka. Dan di sini disediakan forum diskusi yang nantinya adalah membahas dan mendiskusikan, juga memberikan masukan atau umpan balik atau tanggapan mengenai tugas 1 yang telah dikerjakan dan diunggah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pada kegiatan belajar 5 itu kita memasuki tugas kedua. Nah, tugas keduanya ini adalah membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat artikel ilmiah. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa rangkuman di sini tidak harus semua artikel kita rangkum atau satu bukunya itu kita rangkum, tapi pada aspek-aspek tertentu yang menjadi acuan atau referensi dalam penelitian atau karya ilmiah yang Bapak Ibu akan tulis. Kemudian membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Ini ada satu biasanya kita sebut istilahnya itu sitasi atau membuat catatan kaki. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah pernah mempelajari dan mempraktikannya. Kemudian kita membuat daftar pustaka dengan benar. Nah, dalam hal ini ada beberapa jenis penulisan daftar pustaka, misalnya kita yang bersumber pada referensi Harvard ataupun bersumber pada salah satu referensi yang digagas oleh universitas tertentu. Nah, untuk universitas terbuka, penulisan daftar pustakanya saya rasa akan ada format tersendiri. Gitu. Nah, lanjut ke kegiatan belajar 6, yaitu bedah artikel ilmiah. Dan kita masuk kepada kegiatan tutorial web kedua. Nah, kegiatannya adalah membedah sebuah contoh artikel ilmiah dari sisi judul, relevansi judul dan isinya, kemudian struktur karangan, sistematika dan format artikel ilmiah, lalu menganalisis pemikiran atau hasil penelitiannya, serta cara mengutip dan membuat kepustakaan. Nah, di sini sangat ditekankan tentang menulis suatu kutipan atau menulis daftar pustaka, karena saya rasa Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah yang namanya plagiasi, dan itu cukup berbahaya ketika artikel atau karya ilmiah kita memuat cukup banyak plagiasi. Bahkan pada kondisi tertentu, itu dapat merusak dan menggagalkan gelar atau studi yang telah Bapak Ibu atau telah kita laksanakan. Misalnya ketika saya membuat artikel ilmiah untuk tugas skripsi atau tesis saya, ternyata dalam artikel tersebut terdapat banyak plagiasi, maka tesis saya itu bisa dibatalkan seperti itu. Begitupun untuk karya ilmiah Bapak Ibu sekalian yang nantinya menjadi prasyarat untuk kelulusan dan mendapat gelar sarjana pendidikannya. Jika terlalu banyak plagiasi, itu bisa membatalkan status Bapak Ibu sekalian sebagai seorang sarjana. Kemudian, selain dari itu, membahas komentar dan masukan perbaikan atas tugas 1 dan tugas 2. Itu menjadi tugas saya nantinya. Kemudian memberikan tugas 3, yang mana tugasnya itu adalah membuat artikel utuh berdasarkan judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak. Ya. Jika artikel karya ilmiah nanti yang kami buat di seputar pembelajaran ya, ada di kelas seperti PTK. Ya, betul Pak Slamet. Salah satunya untuk pembuatan artikel ini bisa didasarkan pada hasil PTK atau hasil mata kuliah PKP yang dilaksanakan atau yang dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam penulisan karya ilmiah ini kan tidak serta-merta Bapak Ibu langsung menyampaikan hasilnya. Tentunya ada yang namanya prosedur pelaksanaan penelitiannya, kemudian ada dasar teorinya, dan pada bagian itu kita lebih memfokuskan cara mengutip suatu pernyataan atau suatu hasil penelitian yang diterbitkan dari artikel atau dari buku tertentu.
Nah, kemudian pada proses pembahasannya pun, misalnya Bapak Ibu telah menyelesaikan PTK atau PKP-nya, disajikan dalam artikel ilmiah, itu ada baiknya menyangkut atau menghubungkan data yang Bapak Ibu peroleh dengan teori yang Bapak Ibu kutip sebelumnya, seperti itu. Tapi untuk lebih detailnya, akan ada sesi tutorial web khusus mengenai penulisan karya ilmiah secara utuh. Untuk tutorial web ini kita hanya membahas tentang ketentuan karya tulis ilmiah dulu, lalu membahas tentang tugas 1 yang telah tercantum pada kegiatan belajar 3, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan dulu sampai ke kegiatan belajar 14 yang terakhir ya. Nah, kemudian untuk kegiatan belajar 7, itu Bapak Ibu memasuki tugas ketiga, tentang penulisan artikel ilmiah secara utuh, yang mengacu pada judul, rangkuman referensi, kemudian kerangka penulisan artikel ilmiah yang telah disempurnakan. Nah, pada kegiatan belajar 8, itu adalah kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengunggah tugas 3. Di sana nanti akan ada penjelasan mengenai tugasnya, kemudian mengunggah hasil pengerjaannya. Dan untuk tata caranya akan disajikan dalam laman LMS-nya. Lalu pada kegiatan belajar 9, kita masuk ke web 3, yaitu membahas draft artikel ilmiah. Nah, nantinya kita akan membahas tugas draft artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu unggah, kemudian menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu tulis. Jadi nantinya akan ada beberapa masukan atau revisi dan ya, lebih tepatnya masukan dan kritik dari saya selaku tutornya, dan bisa kita diskusikan dalam kegiatan web 3. Nah, pada kegiatan belajar 10 yaitu adalah tugas 4. Ini adalah waktu bagi Bapak Ibu sekalian memperbaiki secara mandiri draft artikel ilmiahnya secara utuh, dengan memperhatikan saran-saran yang nanti akan saya sampaikan pada masing-masing karya ilmiah yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian pada kegiatan belajar 11 yaitu mengunggah tugas 4 dengan menuliskan judul, abstrak, dan kata kunci artikel finalnya, mengunggah file artikel final lengkap dengan daftar pustaka, lalu mengunggah atau mengupload lembar pernyataan bebas plagiasi. Nah, untuk pengujian plagiasi ini, dari pihak UT telah menyediakan salah satu aplikasi atau software yang biasa digunakan untuk mengecek atau memeriksa plagiasi, dan nantinya ketika tugas yang Bapak Ibu kumpulkan atau submit di LMS-nya, otomatis akan terdapat hasil pemeriksaannya, apakah plagiasinya itu ada berapa persen dari semua tulisan atau ketikan yang Bapak Ibu kumpulkan. Dan biasanya ketika plagiasinya itu kurang dari 30%, maka karya ilmiah atau tulisan yang Bapak Ibu kumpulkan itu sudah terbilang layak untuk dianggap tuntas. Apabila plagiasinya masih di atas 30% atau ya lebih dari itu, maka masih harus mengubah kalimat-kalimat yang terdapat pada tulisannya, sehingga proses pengutipan dan parafrase, artinya apa ya, kita menyampaikan referensi teks atau informasi pada referensi itu tidak sesuai, tidak copy paste, harus disampaikan dengan kata-kata atau bahasa yang dipahami oleh Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Lalu pada kegiatan belajar 12 adalah pembahasan revisi artikel ilmiah. Di sini kita akan membahas tugas draft artikel ilmiah, kemudian menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangannya, dan terakhir memfinalkan artikel ilmiahnya. Nah, kemudian pada kegiatan belajar 13 adalah capaian hasil belajar Bapak Ibu, mengulas capaian hasil belajar dan menulis artikel ilmiah termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dan terakhir pada kegiatan belajar 14 yaitu mengunggah artikel final.
yang sudah benar-benar akan dijadikan karya ilmiah untuk prasyarat pada kelulusan program sarjananya. Dan apabila artikel ilmiah yang Bapak Ibu tulis itu memenuhi kriteria tertentu, maka otomatis akan diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh universitas terbuka, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Ya, Pak. Ini di LMS saya kok belum ada ya, di laman LMS saya belum ada mata kuliah karir saya ini. Dan nanti ada halaman sendiri. Maaf, Pak Slamet, mata kuliah apa ya? Tadi kurang terdengar jelas. Ini karya ilmiah ini loh, Pak, belum muncul di LMS saya. Oh, belum muncul? Ya. Saya coba cek. Untuk statusnya Pak Slamet ini sudah masuk di grupnya dan sudah tergabung dalam grup chatnya ya, grup chat mata kuliah karya ilmiah. Tapi di LMS-nya belum ada, Pak. Iya, di LMS belum ada. Baik, Pak. Untuk itu nanti saya coba konfirmasikan ke pihak UT-nya, barangkali bisa segera ditindaklanjuti ya, Pak. Atau mungkin ada cara-caranya biar masuk ke untuk memasukkan ke LMS itu. Mungkin ada cara yang belum saya lalui gitu, Pak. Atau itu sudah otomatis dari UT. Seharusnya memang sudah otomatis, Pak. Karena yang saya cek di sini, akun Pak Slamet itu sudah terdaftar. Ya. Dan ya pada tanggal 18 Oktober Bapak ikut diskusi di grup Karel kelas 126 kan ya? Iya. Nah, saya rasa seharusnya ketika Bapak ikut diskusi itu, Bapak sudah terdaftar di dalam grupnya, Pak. Maksudnya di dalam kelas tutorial online-nya. Baik, untuk tindak lanjut masalah ini, nanti saya buatkan grup WA, biar Bapak Ibu sekalian bisa join ke sana, dan apabila ada kendala-kendala terkait tutorial online-nya, bisa disampaikan di sana ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Pak, mohon bertanya, Pak. Ya, silakan. Bisa dicek akun saya Fitri Anita, Pak. Apakah sudah tergabung di LMS atau belum, Pak? Soalnya saya baru bisa gabung sekarang di kelas Karil. Oh iya, Bu Fitri sudah tergabung. Sudah ada LMS-nya, Pak? Di LMS-nya sudah terdaftar, Ibu. Udah, Pak? Ya, sudah terdaftar. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Jika belum ada, kita lanjut membahas mengenai ketentuan karya tulis ilmiah. Ya, saya rasa kita lanjut dulu ya.
Nah, ini materi yang terdapat pada kegiatan belajar 2. Kita membahas tentang konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, konsep karya ilmiah atau karya ini ya seperti yang sebelumnya pernah kita singgung, atau disebut juga karya tulis ilmiah, karya ilmiah scientific paper, atau disebut juga karya tulis ilmiah. Itu bisa kita definisikan sebagai tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Kemudian artikel ilmiah ini adalah sebagai prasyarat kelulusan program dan akan diseminasi melalui repositori UT atau Rama Repositori Kemendikbud. Nah, ragam karya ilmiah yang ditulis ini berdasarkan hasil penelitian dan atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat pada jurnal ilmiah. Lalu elemen-elemen yang terdapat pada karya ilmiah itu, yang pertama substansinya. Isi karya ilmiah ini adalah mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih dari bidang ilmu tertentu. Kemudian sistematikanya, tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel, tugas akhir program, dan monograf. Lalu ada formatnya, yaitu pola atau tampilan baku berupa bentuk, ukuran kertas atau size-nya, pinggir lebar atau margin, kemudian penempatan bagian tercetak, dan pemilihan jenis huruf atau font yang digunakan. Yang keempat adalah gaya atau stylenya, penggunaan ragam dan panggam bahasa, cara penalaran, cara penyajian, ilustrasi, baik itu berupa gambar, tabel, matriks, dan sebagainya, kemudian tata cara pengutipan dan penulisan sumber pustaka. Nah, untuk kriteria artikel ilmiah ini, penulis artikel ilmiah, penulisannya dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Kemudian, artikelnya ini harus bebas plagiasi dan dari tindakan tidak terpuji lainnya. Lalu memuat sekurang-kurangnya sebuah referensi, ini sama seperti yang sebelumnya kita bahas. Oke, tentang statusnya juga sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Bagi ibu-ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan tentang bagaimana panduan mata kuliah Karil ini? Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan Ibu. Jujur Pak, saya itu masih gambarannya masih apa ya namanya, belum jelas banget dengan karya ilmiah. Mungkin tadi sudah ditanyakan, tetapi ini akan saya tanyakan lagi. Berarti ini itu hampir hampir bersamaan dengan PKP. Apakah ya sih Pak? Maksudnya apakah kan kita juga membuat laporan PKP Pak? Apakah itu nanti juga bisa dipakai untuk di artikel ilmiah, karya ilmiah, atau nanti beda? Atau ini tuh murni dari 10 referensi tadi? Atau itu hasil penelitian? Saya masih agak belum klik begitu Pak. Terima kasih. Ya, sama dari. Nah, untuk sumber tulisan untuk karya tulis ilmiahnya itu bisa didapat dari hasil PKP yang saat ini masih Bapak Ibu kerjakan. Nah, jadi untuk kontennya itu tidak harus membuat konten baru. Adapun untuk 10 referensi tadi itu adalah referensi atau ibaratnya kayak sumber yang menunjang dengan kegiatan PKP atau PTK yang Bapak Ibu laksanakan pada semester ini, seperti itu. Iya, Bapak. Makasih. Ya, sama. Maaf Pak, tanya lagi. Ya, silakan. Untuk tugas 1, itu apakah pengumpulannya benar 23 itu? Karena begini, kami di Pokja Magetan itu kan sebenarnya yang masuk rutan itu hanya 1 mata kuliah
Ya, Pak. yang masuk di itu kan pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD gitu ya. Oh iya. Namun muncul mata kuliah ini tadi karya ilmiah. Terus ada yang bertanya ke pokjarnya, itu ada muncul karir Bu. Katanya itu abaikan saja. Jadi khususnya saya, jadi kami dari Pokjar Magetan, itu tahunya Buton karir ini baru minggu-minggu ini, Pak. Iya ya. Baik Pak. Menanggapi untuk pernyataan dari Pokjarnya, ya saya pun dapat informasi dari pihak Universitas Terbuka, khususnya dari Kaprodi PGSD, bahwa mata kuliah karir ini otomatis akan ikut masuk ke LMS Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu mengambil mata kuliah PKP. Seperti itu Pak. Jadi untuk tugasnya sekiranya bisa dikerjakan, saya lebih menyarankan untuk dikerjakan karena meskipun bobotnya itu masih 0 SKS, tapi nantinya akan berpengaruh pada kelulusan Bapak Ibu semua. Nah, adapun untuk istilahnya menanggapi atau keikutsertaan atau tidaknya untuk mata kuliah ini, saya serahkan kepada Bapak Ibu sendiri secara pribadi, apakah memang perlu untuk mengikuti mata kuliah ini atau tidak. Namun tetap saya tekankan agar dicoba diikuti saja dulu begitu. Untuk pengumpulan, mungkin kalau nanti bisa mengumpulkan tugas itu telat mungkin di 24, tanggal 24, apakah masih bisa ditoleransi? Nah, baik Pak, untuk masalah pengumpulan itu kebetulan masuk ke kebijakan UT-nya. Nanti saya coba sampaikan aspirasinya dan mudah-mudahan bisa seperti itu ya Pak, karena memang ditinjau dari waktu pelaksanaan pun terbilang cukup mepet ya, dari tugas ini sampai ke proses pengumpulannya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Slamet. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan yang lainnya atau jika dirasa sudah cukup, ya ini ada beberapa kriteria penilaian, tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya saja. Ada salah satu contoh artikel ilmiah, sebentar.
Ya, maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Nah, ini salah satu materi yang terdapat pada LMS kegiatan belajar 2 ya, yaitu tentang merencanakan karangan, menuliskan rencana karangan. Nah, di sini ada beberapa anjuran atau tips untuk menulis suatu karangan atau karya tulis ilmiahnya. Menulis sebagai aktivitas siklikal, yaitu melingkupi 3 jenis kegiatan yang ketiganya saling terhubung, yaitu pada kegiatan pra penulisan, merencanakan karangan, kemudian menulis karangan, dan menyunting atau memfinalkan karangan. Dan nantinya ketiga kegiatan ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, lalu pada kegiatan pra penulisan atau perencanaan karangannya, kita di sini difokuskan tentang apa yang akan kita tulis, mau hal apa yang kita tuliskan, meliputi poin-poin menemukan dan merumuskan masalah, kemudian menentukan tujuan penulisan, baik itu prosesnya menjelaskan, membuktikan, mendeskripsikan, menceritakan, dan sebagainya. Lalu menentukan kedalaman dan keluasan tulisan, artinya tulisan yang Bapak Ibu rencanakan ini apakah berfokus pada satu bidang tapi dibahas secara mendalam, atau pada bidang yang cukup luas tapi hanya dibahas bagian yang di permukaannya saja, seperti itu. Kemudian merumuskan topik dan judul karangan. Nah, masih pada kegiatan pra penulisan, apa saja bahan yang perlu dibaca? Yang pertama adalah informasi apa yang diperlukan untuk mendukung tulisan yang dibuat. Misalnya, Bapak Ibu melakukan PTK mengenai salah satu mata pelajaran, atau misal pelajaran matematika. Nah, referensi apa saja yang diperlukan agar menunjang PTK atau penelitian yang dilakukan mengenai mapel tersebut. Lalu di manakah informasi itu diperoleh, misalnya dari artikel, dari buku, atau bahan-bahan cetak, atau mungkin dari suatu media elektronik. Nah, dalam hal ini, yang menjadi referensi itu tidak terbatas pada buku atau artikel saja, bisa juga dicantumkan dalam suatu artikel yang tercantum dalam web, namun itu masih menjadi bahan pertimbangan terakhir, lebih diprioritaskan ketika Bapak Ibu mengambil atau mengutip referensi itu dari buku atau artikel. Dan apabila istilahnya kepepet bisa ngambil dari web, itu pun harus dari web yang resmi, bukan dari suatu artikel yang didapat dari misalnya blog ataupun Wikipedia. Itu sebisa mungkin dihindari. Kemudian, apakah informasi yang terdapat dalam referensi itu harus dibaca secara utuh atau hanya bagian-bagian yang terkait? Nah, ini menyangkut referensi yang diambil. Misalnya ketika Bapak Ibu mengambil suatu artikel yang terdapat dalam jurnal sebagai referensi, apakah semua bagian dari artikelnya itu harus dibaca atau hanya bagian tertentu? Dan itu kembali pada jenis artikel atau jenis tema yang diambil. Jika memang pada artikelnya itu memuat bagian-bagian yang Bapak Ibu perlukan dalam penulisan karya ilmiah milik Bapak Ibu sendiri, saya rasa dilihat dari proporsinya. Ketika artikel itu berfokus pada hal yang sama yang Bapak Ibu teliti dalam kegiatan kelas, lebih baik dibaca semua. Tapi jika artikel itu masih menyajikan informasi secara luas, maka bisa bagian-bagian tertentu saja yang dibaca atau dikutip. Nah, masih dalam pra penulisan, apa saja yang akan ditulis, atau ini adalah contoh kerangka karangannya. Setiap bagian dan subbagian karangan tulis dan susun secara rinci. Ada bagian pendahuluan, kemudian bagian isinya meliputi isi kerangka pikir, beberapa subjudul misalnya masalah dan alternatif solusi atau pemikiran, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Misalnya ada pendahuluan, kemudian yang kedua adalah tingkat ekonomi dan fasilitas Indonesia. Itu memiliki subjudulnya, ada bukti-bukti dari sensus tahun 2000, kemudian bukti-bukti dari survei fasilitas
mortalitas tahun 95, studi kasus di Lampung, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tahapannya. Yang kedua setelah prapenulisan itu adalah mulai menulis. Tulisan ini berdasarkan kerangka karangan yang telah disusun pada tahapan sebelumnya. Kemudian menulis dan terus menulis. Jangan berharap bahwa tulisan kita ini akan langsung menjadi tulisan yang sempurna, karena semuanya perlu proses. Kemudian, ini salah satu tips yang benar-benar efektif ya. Sambil menulis kita juga membaca ulang dan memperbaiki karangannya. Artinya, minimalnya kita mengetahui bahwa dalam tulisan kita itu ada typo kah atau kalimat yang kita sajikan tidak sesuai dengan aturan kepenulisan dan yang lainnya. Kemudian setelah selesai, lakukan proses penyuntingan dan finalisasi. Setelah karangan selesai, ya seperti yang tercantum di tahap sebelumnya, dibaca ulang. Kemudian tandai hal-hal yang harus diperbaiki. Dan terakhir, lakukan perbaikan atau penyempurnaan karangan. Sekali, 2 kali, atau mungkin 3 kali, bahkan lebih dari itu. Karena setelah kita selesai menulis, biasanya apa yang menurut kita sudah sesuai, itu belum tentu menurut orang lain, atau belum tentu menurut ketentuan kepenulisan, seperti itu. Nah, ini salah satu bahan untuk menulis sebagai proses yang siklikal atau saling berkesinambungan. Ya, sampai di sini, apakah ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Nah, ini panduan yang ada pada kegiatan belajar 1. Nah, daftar isinya meliputi nama pengembang, kata pengantar, dan lain-lain, hingga bagian yang pertama, penyelenggaraan bimbingan mata kuliah karya ilmiah. Kemudian di bagian pertama ini membahas ketentuan umum mata kuliah karya ilmiah, meliputi pengertian dan sasaran, dan ketentuan umum mata kuliahnya. Untuk pertemuan web pertama ini, kita hanya berfokus pada ketentuan umum mata kuliah dan untuk karya ilmiahnya. Untuk kegiatan bimbingan dan lain-lain, itu bisa Bapak Ibu baca secara mandiri, dan selanjutnya kita akan berfokus pada bagian 2 tentang konsep dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini ketentuan umumnya ya. Ya, untuk mempertegas lagi bahwa mata kuliah karya ilmiah ini mulai pada semester 2022-2023 di semester 1. Kemudian ini adalah merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP. Meskipun kondisinya berdiri sendiri, tapi pada praktiknya mata kuliah ini otomatis menjadi beban SKS bagi Bapak Ibu sekalian, meskipun bobot SKS-nya masih 0, ketika Bapak Ibu sekalian mengambil mata kuliah PKP. Kemudian topik atau permasalahannya ini sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh untuk PGSD. Kemudian artikelnya ini ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau dari hasil penelitian. Nah, untuk mahasiswa FKIP, khususnya PGSD, artikel ini dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian kuliah pemantapan kemampuan profesional. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan laporan
PKP-nya, hasilnya itu bisa langsung disajikan dalam artikel ilmiah ini untuk mata kuliah karya ilmiah. Adapun untuk 10 referensi tadi itu adalah untuk bahan penunjang pada penulisan salah satu penunjang pada penyampaian hasil penelitian pada PKP-nya. Kemudian skor minimal kelulusannya itu adalah 75 yang didapat dari artikel ilmiah yang dihasilkan. Skor ini muncul ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan tugas keempat. Kemudian statusnya adalah lulus dan tidak lulus, dan ini menjadi prasyarat kelulusan. Nah, ini saya tegaskan kembali ya. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah melakukan publikasi, maka diharuskan mengikuti bimbingan karya ilmiah melalui kegiatan belajar mandiri, tugas, dan web atau tuton. Lalu menghasilkan dan mengunggah satu karya artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan memenuhi ketentuan standar penulisan karangan ilmiah di UT. Adapun Bapak Ibu dibebaskan dari kewajiban mengikuti tutor atau bimbingan mata kuliah ini jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pernah menerbitkan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah atau internasional atau misal proceeding sebagai penulis pertama yang dilakukan selama mahasiswa bersangkutan mengikuti studi di UT. Artinya ketika artikel atau proceeding itu diterbitkan atau dipublish sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa UT, mohon maaf, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera di sini. Kemudian Bapak Ibu itu bisa dibebaskan dari kewajiban mengikuti tutorial karir ini ketika melakukan registrasi mata kuliah karir agar kesertaannya tetap terdata dalam SRS UT dan Penggalan Data Dikti. Dan selanjutnya mengirimkan judul dan tautan link jurnal yang telah diterbitkan ke tempat pengiriman tugas sebagai pengganti karya ilmiah agar memperoleh penilaian maksimal. Seperti itu. Nah, sampai sejauh ini apakah ada hal-hal yang belum jelas bagi Bapak Ibu semua? Jika tidak ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, saya rasa untuk web pertama ini kita cukupkan saja ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya, untuk selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan tutorial web atau tutorial online-nya bisa kita lebih maksimalkan di grup WhatsApp yang nanti linknya akan saya kirim. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, pada pertemuan web kemudian kita akan membahas tentang penilaian tugas 1 Bapak Ibu semua, juga membahas salah satu contoh artikel ilmiah. Nah, untuk itu saya sampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu semua mengikuti tutorial web kali ini. Terima kasih karena telah memprioritaskan untuk hadir meskipun di tengah kesibukan yang masing-masing Bapak Ibu miliki. Iya, Pak. Ya. Salam sukses. Iya, Pak. Maaf sebelumnya. Ya, Bapak Ibu. Ya, sekian ini yang berarti minggu ini. Ya, kenapa Ibu? Oh, maaf Pak. Berarti minggu ini kita itu Pak cuma cari jurnal sama cari referensi dulu untuk minggu ini. Tuh, untuk tugas satunya tertera di LMS. Jadi penentuan judul, mencari referensi yang 5 jurnal 5 buku tadi, dan membuat kerangka untuk penulisan karya ilmiahnya. Itu. Oke. Kerangka berpikir. Ya, mirip-mirip seperti itu, Ibu.
Oke. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, silakan untuk Bapak Ibu. Pak, maaf kalau misalkan untuk formatnya itu bebas. Formatnya Soalnya lihat dari teman ya kayak yang belum gitu. Atau misalkan bebas gitu. untuk formatnya itu tercantum di LMS-nya, dan jika memang di kegiatan belajar 3-nya itu tidak diatur formatnya seperti apa, nanti saya coba konfirmasi lagi format umumnya seperti apa, dan bisa kita diskusikan lebih lanjut di grup WhatsApp-nya ya, Ibu. Oh iya ya, kasih Pak. Sama. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan lebih lanjut? Bapak, mohon maaf tadi pengumpulan tugas satunya di LMS gitu. Kok LMS-nya kok nggak ada ya Pak? Di LMS UT kan ya Pak? Oh iya, betul. Tapi nggak ada karya ilmiah tuh Pak. Iya. Ya, saya. Baik Bu, nanti saya coba tindak lanjuti untuk LMS-nya. Mudah-mudahan segera tersedia kolom untuk submit tugasnya ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Ya, untuk topik lain atau pertanyaan lain dari Bapak Ibu, saya persilakan. Apa ini agak ya nggak ditanyakan untuk mencari apa tadi buku atau jurnal itu mungkin Bapak punya contoh link resminya, alamat resminya bisa kami akses salah satu Oh ya, contoh. baik Pak. Untuk contoh artikel itu banyak provider atau link di web yang menyediakannya ya Pak. Kebetulan kalau saya selama masa kuliah, karena saya di bidang Saintek, saya pakai Science Direct. Kemudian untuk salah satu provider atau penyedia yang lebih umum, bisa menggunakan Google Scholar, Pak. Apa Pak? Google Scholar. Nah, Scholar. betul. Nah, untuk penyedia artikel ilmiah lain yang berfokus ke pendidikan, untuk saat ini, mohon maaf, saya masih belum riset ke arah sana. Saya usahakan dalam waktu dekat sudah mendapatkan salah satu referensinya, sehingga bisa segera saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Cukup Pak dari saya. Yang lain tentunya. Ya, terima kasih Pak Slamet. Untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak, Pak. Ya, baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk tutorial web pertama kali ini kita cukupkan dulu. Untuk informasi lebih lanjut, ya nanti saya sediakan grup WhatsApp-nya biar kita bisa diskusi lebih luas di sana.
agar Bapak Ibu tidak bolak-balik membuka LMS-nya ya. Ya, Pak. Ya, untuk itu sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf karena ya sama-sama di sini saya pun masih belajar untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam membuat karya ilmiah. Kemudian untuk lebihnya ya mohon maaf juga misal ada beberapa hal yang tidak seharusnya saya sampaikan tapi malah tersampaikan. Ya, untuk itu saya tutup kegiatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Besok kita ke sana. Besok ke pasar. Iya. Kalau kita keluar besok. Oke, kau sambil kawan-kawan itu dinas. Iya. Dari sekolah ya. Tidak usah lipat besok. Iya, sekolah lupa loh. Iya, sekolah ya. Kita nyari dulu loh, Kak. Anak-anakku tuh baru tamat, dia tuh skripsi buat dewek. Itu lagi aku tanya. Dia tuh lah pegawai cak ini di pedagang di distributor pupuk kan. Mampu saja lah dulu. SMS dulu. Telepon tuh perlu. Tapi kalau dia tiap hari pegawai itu ada waktu apa? Apakah hasilnya sesuai ketika melakukan Ya lah selesai ya rasa. Tapi dia tidak pakai alat, printer tidak pakai gitu. Kita nih nak ngirimnya nak berupa file-file baik cuma nih ya. Tidak nak dicetak di print nih tak ya. Tidak nak di print nih tak ini. Kalau tidak, Cuman berupa cetak baik mah itu. Nopi siapa buatnya Nopi? seperti itu ya? Untuk hasil penelitian. Ini sih orek. Apa namanya? Siapa orangnya apa? Halo ya. Halo. Halo. Ya. Oh. Lagi di mana pegawai? Oh. Ya bisa tak kalau nolong Bibi buat skripsi itulah ya PKP apa itu no? Hah? Iya, ada Bibi ini ada kawan, ada kami 3 nih. Iya lah begoyor judul kami nih lah, judulnya lah nyari-nyari lah kami kirimkan. Nah tinggal ngarapnya lagi. Tapi bukan Bibi tuh bukan skripsi cak kau nih yang tuh bukan. Cak proposal mah itulah Naya dia tuh. Anaknya skripsi kau tuh. Tidak perlu cara yang ada karya ilmiahnya tapi. Yo, aku dengan kawan aku nih. Dia dulu aku coba dulu lah dulu. Wong nih nak minta tolong pula, yang bayar wong nih.
Kami ini apa dia? Cuma 8 kali pertemuan, harus sudah, ya dah. Mana kilat lah itu? Iya, di mana lah di Maraduo nih bisa buat saya itu